Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ada pada pagi hari ini, kalau kita masih boleh ada, kita masih boleh kuat, kita masih sehat, yakin dan percaya, itu karena penyertaan Tuhan. Itu karena anugerah dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya kita patut mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah beri bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul mengucap syukur dalam segala perkara. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul mengucap syukur dalam segala perkara. Mari langsung saja kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya akan membacakan sekali lagi ayat ini, dengar baik. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai mengucap syukur itu adalah hal yang gampang-gampang susah, gampang-gampang sulit untuk kita lakukan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena gampang jika kita mengucap syukur pada saat kita merasa bahagia. Ketika kita mendapat promosi jabatan, kita bisa membeli barang yang kita inginkan. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan kita. Tentu gampang untuk kita mengucap syukur. Tetapi yang menjadi sulit adalah ketika kita mengalami banyak masalah. Yang menjadi sulit adalah ketika kita mengalami banyak tantangan hidup, pergumulan hidup yang begitu berat yang harus kita lalui. Apakah masih bisa untuk kita mengucap syukur ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dalam hidup kita? Masih bisakah kita untuk mengucap syukur? Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa kita perlu mengucap syukur. Yang pertama, mengapa kita perlu mengucap syukur adalah karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Amin. Mengucap syukur itu bukan kehendak manusia, bukan kehendak pendeta dan lain sebagainya. Namun itu kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Seperti ayat yang kita telah baca dalam 1 Tesalonika 5 pada ayat yang ke-18. Karena apa? Karena ketika kita mengucap syukur, itu berarti kita melakukan kehendak Allah. Itu tandanya kita melakukan kehendak Allah. Ini alasan pertama mengapa kita perlu mengucap syukur. Yang kedua, mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, kekayaan yang kita miliki itu tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Begitu pula dengan jabatan yang kita miliki, itu tidak dapat memberikan kita kebahagiaan. Begitu pula dengan kepandaian, kekuatan, bahkan uang sekalipun, itu tidak dapat memberikan kita kebahagiaan. Karena itu semuanya bersifat sementara. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya penting untuk kenapa kita harus mengucap syukur.
Karena ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri kita untuk bahagia. Itu adalah poin yang kedua mengapa perlu untuk kita mengucap syukur. Dan yang ketiga adalah menjadi pribadi yang positif. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Ketika melihat segala sesuatu, mereka pasti melihat pada posisi yang benar. Setiap kejadian yang ada, entah baik atau buruk, dia pasti melihat pada posisi yang benar. Karena apa? Karena dia menjadi pribadi yang positif. Dia selalu memikirkan hal-hal yang positif. Dan inilah adalah 3 alasan atau 3 poin mengapa kita perlu mengucap syukur. Dan mungkin ada yang berkata, bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedangkan hidup saya sulit? Sedangkan hidup saya penuh dengan banyak masalah. Hidup saya susah. Bagaimana saya dapat mengucap syukur? Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Ingatlah akan ada selalu hal untuk kita disyukuri. Siapapun kita, seberat apapun hari yang kita lalui, ingatlah bahwa selalu ada hal untuk disyukuri. Akan selalu ada hal untuk kita patut syukuri. Ketika kita masih diberikan kesehatan, mengucap syukurlah akan hal itu. Ketika kita masih diberi nafas kehidupan, mengucap syukurlah akan hal itu. Karena di sisi lain ada banyak orang yang harus dibantu dengan alat pernafasan supaya dia bisa bernafas. Kalau kita masih diberikan kesehatan, mari kita mengucap syukur. Walaupun dalam hal-hal yang kecil. Karena kalau kita melihat dalam Roma 8 ayat yang ke-28 bagian A, di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Mohon maaf, saya akan bacakan sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya, dan dalam hal ini kita mengucap syukur. Ingatlah bahwa Allah merancangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi setiap pribadi yang melakukan kehendak-Nya, setiap pribadi yang mengucap syukur. Itu sebabnya ketika kita tahu bahwa segala sesuatu pasti akan mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena kita mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Akhir kata, saya ingin katakan sekali lagi bagi kita semua, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Segala pujian syukur kami kembali naikkan hanya pagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini di hari yang baru, kalau kami boleh ada, kami masih boleh sehat, kuat, itu semua karena anugerah dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman-Mu itu dapat memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dapat mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Engkau kehendaki bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada Tuhan. Dan selanjutnya aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Biarlah penyertaan, pertolongan Tuhan itu terus menjadi bagian kehidupan kami. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.